Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini adalah jadwal belajar matematika secara online. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Selamat datang untuk siswa-siswi Ibu kelas 9. Ini adalah tahun ajaran baru bagi kalian. Jadi Ibu berharap untuk di kelas 9 ini, yang waktu kelas 8 malas belajar, di kelas 9 lebih digiatkan lagi untuk belajar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, di mana kompetensi dasarnya adalah yang pertama adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Nah, ini kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis-jenis bilangan berpangkat. Untuk jenis-jenis bilangan berpangkat itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah bilangan berpangkat bulat positif, yaitu adalah suatu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Untuk contohnya di sini adalah 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Itu 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Itu misalnya di sini 2 kali 2 itu sama dengan 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 adalah 32. Dan contoh selanjutnya adalah 5 pangkat 2. Yaitu 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, di sini bentuk umumnya Ibu misalkan A pangkat N. Jadi A ini kita kalikan sebanyak N kali. Jadi A-nya itu kita kalikan sebanyak N kali, di mana A itu adalah bilangan pokok dan N itu adalah pangkat. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif. Tujuannya ada sifat-sifat ini adalah nanti biar kalian gampang dalam menyelesaikan bilangan berpangkat. Apalagi bilangan berpangkatnya nanti angkanya besar-besar. Ini ada contoh pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi di sini kalau perkalian, berarti pangkatnya adalah kita tambahkan. Kalau di sini pembagian, nanti pangkatnya kita kurangi. Terus kalau di sininya ada tanda kurung, berarti nanti kita kalikan. Nah, di sini ada A sama B, jadi ada 2 buah bilangan nanti dipangkatkan. Itu boleh kita jabarkan satu-satu atau kita pisah. Nah, untuk pembagian juga seperti itu. Jadi boleh kita pisahkan. Nah, untuk berikutnya, contoh soal. Di sini ada 5 contoh soal sesuai dengan sifat-sifat yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini ada 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, di sini dijabarkan satu-satu. Ya, ini cara panjangnya, yaitu 5 kali 5 kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, di sini 5 kali pangkat 2 kita kalikan sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita hitung ada berapa 5-nya semua, kita gabungkan. Itu ada 6 kali. Tapi kalau Anda semua sudah tahu, kalau perkalian di sini berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti tinggal kita jumlahkan 4 ditambah 2, yaitu 5 pangkat 6. Nah, ini adalah sifat yang pertama pada bilangan berpangkat positif. Nah, selanjutnya adalah pembagian. Tadi kalau pembagian bagaimana caranya? Yaitu kita kurangi. Jadi di sini 4 pangkat 5 dikurang 3, itu sama dengan 4 pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya adalah 6
pangkat 3 terus si pangkat K lagi 2. Berarti di sini kita kalikan pangkatnya. Atau ini dijabarkan satu-satu. Nah, pangkat 3-nya itu dikali sebanyak 2 kali. Berarti ini nanti kita hitung. Ini cara panjang. Kalau cara pendeknya yaitu langsung. Berarti ini nanti 6 pangkat 3 dikali 2, yaitu 6 pangkat 6. Nah, selanjutnya itu adalah 5 pangkat 4. 5 kali 4 dipangkatkan 3. Berarti di sini dijabarkan satu-satu, yaitu 5 kali 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita menggunakan sifat, ini akan lebih gampang sekali. Nah, kalau dengan sifat seperti ini, berarti 5 dikali, karena 5-nya ini nggak ada angka di atasnya, nggak ada pangkat, berarti pangkatnya ini artinya 1, 5-nya ini. Makanya 1 dikali 3. Sehingga di sini langsung kita gunakan sifat yang keempat. Nah, selanjutnya yang kelima. Di sini kita juga gunakan sifat yang kelima, yaitu kalau dia pecahan atau ada pernya di sini, berarti kita boleh memisahkan. Ini juga boleh seperti ini. Karena akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini cara gampangnya. Itu kalau 2/5 pangkat 4 ini berarti tinggal 2-nya itu sesuai dengan pangkat yang di luar. Seperti itu. Ibu harap dengan contoh sifat-sifat bilang berpangkat positif ini, Anda semua bisa paham. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan setelah pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, contoh. Ini adalah gabungan dari beberapa sifat. Yaitu di sini A pangkat 3 dipangkatkan 4, terus dikali B pangkat 8 per B pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali A pangkat 6. Nah, di sini yang harus kalian selesaikan dulu yang ada kurung. Jadi di sini harus kalian selesaikan A pangkat 3 sama 4. Berarti A pangkat 3, sini ya bikinnya A pangkat 3 terus, nah sini A pangkat 3 dikali 4. Jadi sini jadinya A pangkat 12. Nah, kalau B-nya ini gak ada kurung, berarti kita biarin saja. Nah, selanjutnya yang 2 sama 3. Berarti juga B pangkat 2 kali 3. Berarti adalah 6. Nah, setelah itu, setelah ini kalian perhatikan. Di sini yang sama A sama A. Ini ada apa? Ada pembagian kan? Nah, kalau pembagian berarti harus kalian kurangi pangkatnya, yaitu A yang pangkat 12 dengan A pangkat 6. Itu kalian kurangkan pangkatnya. Selanjutnya kalau udah selesai yang A, kita lanjutkan yang B. B yang di atas itu pangkatnya 8, yang di bawah adalah 6. Berarti 8 dikurang 6. Sehingga penyederhanaannya adalah A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Oke, paham sampai di sini? Ini yang X ini adalah variabel juga ya. Jadi A pangkat 6, X, B pangkat 2. Karena X tidak ada temannya. Nah, untuk selanjutnya contoh yang B. Untuk contoh yang B juga seperti itu. Karena di sini ada kurung besar untuk kurung atas sama bawah. Ini nanti boleh kita hilangkan dulu. Kurungnya boleh juga yang di dalamnya kita selesaikan terlebih dahulu. Yaitu P dikali Q, ini kita perhatikan. Berarti P kali Q dipangkatkan 3, ini berarti milik pangkat 3 semua. Berarti kita jabarkan seperti ini. Ya, kita jabarkan seperti ini. Ini kita jabarkan. Yang ini kita jabarkan menjadi P pangkat 3 dikali Q pangkat 3. Nah, untuk yang di atas kita biarkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai ini, kita perhatikan P sama P. Nah, kalau karena dia pembagian, berarti pangkatnya boleh kita kurangi, yaitu P pangkat 4 dikurang 3. Terus di sini X itu dia sendiri. Ini langsung kita tulis aja X. Nah, karena Q di sini ada juga sama Q, pangkatnya boleh kita kurang karena merupakan pembagian.
Gian. Nah, berarti di sini adalah Ki pangkat 2. Nah, setelah itu karena ada pangkat lagi di sini, ada kurung, kita biarin dulu. Nah, kalau udah selesai baru pangkatnya ini kita kalikan keluar. Yaitu P1 pangkat 1 kali X Ki pangkat 2. Ini kita kalikan keluar. Berarti 1 kali 3 yaitu 3. Selanjutnya 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi inilah penyederhanaan dari bilangan berpangkat. Ibu berharap kalian bisa memahami semuanya. Nah, kita lanjutkan. Sifat yang kedua yaitu bilangan bulat berpangkat negatif. Jadi kalau bilangan bulat berpangkat negatif, di sini ada A pangkat min N, itu akan berubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi kalau di sini kan ini 1 itu adalah pembilang. Ini 1 itu merupakan pembilang. Ini adalah pembilang. A pangkat N adalah penyebut. Jadi kalau di sininya A pangkat min N itu akan berubah menjadi 1 per A pangkat N. Seperti itu konsepnya ya. Nah, untuk contoh yang pertama di sini 3 pangkat min 5. Nah, kalau 3 pangkat min 5 di sini, 3 pangkat min 5 di sini berarti berubah menjadi 1 per 3 pangkat 5. Gitu seterusnya. Ini juga contoh ke B, min 8 pangkat min 4. Ini yang pangkatnya negatifnya aja kita pindahkan. Untuk A juga seperti itu. Oke, selanjutnya contoh tuliskan dalam bentuk pangkat negatif. Nah, kalau tadi kan dia di atas, ini kalau ini 1 per 7 pangkat 2. Ini kita rubah menjadi negatif. Berarti kalau kita pindah yang di penyebut ini kita pindah ke atas menjadi 7 pangkat min 2. Yang awalnya di sini pangkatnya positif berubah menjadi pangkatnya negatif. Nah, begitu juga dengan 1 per 2 pangkat 6. Ini berubah menjadi 2 pangkat min 6. Ini juga sama ya, untuk pangkat bulat negatif mungkin cuma itu aja. Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir yaitu bilangan bulat berpangkat 0. Nah, jadi di sini A pangkat 0 itu nanti selalu sama dengan 1, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk contohnya ini 5 pangkat 0. Kita pangkatkan 0, berarti hasilnya 1. 100 pangkat 0, berarti hasilnya 1. 3A pangkat 0, nanti hasilnya adalah 1. Jadi bilangan apapun yang kita kali pangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Misalnya nanti 1 juta, kita pangkatkan 0, berarti ini hasilnya adalah 1. Ya. Mungkin hanya itu untuk sifat jenis-jenis bilangan berpangkat beserta sifat-sifatnya. Oke, untuk selanjutnya nanti silakan dicek di Google Classroom masing-masing. Di situ ada nanti tugas yang akan Ibu berikan. Akhirnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.